Home, built from coal dust and red brick. When our three lions come together, it's a brotherhood of grace and charm. Kalau ada sesuatu yang selalu bikin heboh tiap Piala Dunia, timnas Inggrislah jawabannya. Belum mulai turnamennya, bahkan belum diumumkan skuadnya, tiga singa ini sudah bikin heboh. Awalnya, desas-desus mengatakan kalau banyak bintang tak dipanggil. Ternyata, setelah muncul pengumuman resmi, desas-desus itu benar adanya. Banyak bintang besar tak dibawa, Tuchel malah memasukkan nama-nama yang bisa dikatakan sudah hampir habis. Semua orang tentu bertanya-tanya, kenapa Tuchel melakukan perjudian demikian besar? Apakah ini cuma penyesuaian taktik yang akan ia mainkan? Atau ada rencana lebih besar yang sedang disiapkan Tuchel di balik layar? Simak videonya, karena kali ini Starting 11 Moment akan mengulas strategi aneh Thomas Tuchel untuk timnas Inggris. Menjelang Piala Dunia 2026, satu persatu negara peserta mengumumkan skuadnya. Tapi ada satu negara yang selalu bikin heboh. Siapa lagi kalau bukan Inggris? Belum juga muncul pengumuman resmi, satu dunia sudah bikin heboh. Betapa tidak, seleksi skuad Thomas Tuchel itu sudah bocor sehari sebelum pengumuman resmi. Jurnalis-jurnalis dari BBC, The Athletic, dan masih banyak lagi mengumumkan fakta mencengangkan banyak bintang besar tidak akan dibawa Thomas Tuchel ke turnamen final nanti. Memang, awalnya berita-berita ini hanyalah sebuah bocoran yang belum resmi. Tapi justru bocoran inilah yang bikin publik gempar. Tuchel langsung jadi sorotan. Banyak pemain seperti Harry Maguire langsung curhat di medsos begitu melihat namanya tidak masuk ke dalam daftar. Berselang sekitar satu hari kemudian, tiga singa merilis skuad resminya. Publik terdiam? Tentu tidak. Karena apa yang dirilis secara resmi 100% mirip dengan skuad yang sudah bocor sebelumnya. Warganet utamanya fans timnas Inggris langsung menghujani Tuchel dengan hujatan. Bahkan sumpah serapah. Betapa tidak, bagaimana bisa pemain-pemain yang performanya moncer malah tidak dibawa? Yang lebih parah, kok bisa pengumuman skuad bisa bocor sebelum rilis resmi? Udah kayak soal ujian aja. Melihat banyaknya protes terhadap pemilihan Tuchel, kalian penasaran kan siapa saja yang ditinggal? Ya, bisa dikatakan banyak generasi emas timnas Inggris yang diabaikan eks-pelatih Chelsea itu. Maguire tadi sudah disebut. Korban berikutnya adalah Phil Foden dari Manchester City dan Cole Palmer dari Chelsea. Iya, kalian tak salah dengar. Foden dari Palmer yang bisa memberi kreativitas untuk tim malah ditinggal oleh Tuchel. Ketika ditanya alasannya menepikan mereka, Tuchel mengatakan stok pemain nomor 10 sudah melimpah. Di sisi lain, Tuchel melihat ada penurunan performa yang signifikan dari keduanya. Trent Alexander-Arnold dari Real Madrid juga tidak dibawa. Padahal ex-Liverpool itu sudah pulih dari cedera dan bisa menawarkan umpan-umpan manja untuk para pemain depan Inggris. Sama halnya dengan gelandang Crystal Palace, Adam Wharton, performa solidnya di lini tengah Palace ternyata belum mampu meyakinkan Tuchel. Lebih mencengangkan lagi, Tuchel pun tidak membawa Morgan Gibbs-White. Padahal kalau kita melihat statistik di sini, Gibbs-White adalah pemain Inggris tersubur di Premier League. Tak berhenti sampai di sana, Tuchel juga tak memanggil Luke Shaw. Padahal musim ini, Shaw adalah pemain paling konsisten di dalam skuad Manchester United. Bisa dikatakan, banyak pemain yang ditinggal Tuchel ini adalah pemain-pemain yang menjadi andalan Gareth Southgate. Misalnya saja Cole Palmer. Kalau kalian ingat, 2 tahun lalu, Palmer mencetak gol yang hampir menyelamatkan muka Inggris di final Euro 2024. Sayang, waktu itu Palmer dan skuad tiga singa kalah 2-1. Loh, kalau pemain-pemain kelas kakap seperti tadi ditinggal, siapa dong yang dibawa? Tenang, karena kalian mungkin akan lebih tercengang melihat daftar pemain yang dibawa Tuchel. Masih ingat dengan Ivan Toney, Jordan Henderson, atau si paling jago gocek Noni Madueke? Ya, kurang lebih mereka-mereka inilah yang dibawa.
Kita mulai dari Ivan Toney. Sempat jadi sorotan waktu masih memperkuat Brentford, Toney belakangan menghilang dari peredaran. Catatan golnya musim ini sih menyentuh 32 gol. Tapi Toney ini main di Liga Arab Saudi yang secara kualitas jelas beda dengan liga-liga top Eropa. Dengan usia 30 tahun dan sudah ada Harry Kane, memang masih layak. Lalu ada veteran Jordan Henderson. Ya, soal senioritas, Henderson ini memang sih tak punya lawan. Tapi dengan usia 35 tahun, apakah ia masih menawarkan kualitas permainan terutama di aspek fisikal yang masih baik? Pertanyaannya, apa yang membuat Henderson lebih dipilih Tuchel ketimbang Adam Wharton? Nah, kalau yang satu ini sih yang paling mencengangkan, Tuchel memanggil Noni Madueke ke dalam skuad. Memang dia ini juara Premier League, tapi lihat catatan gol dan assist-nya, cuma 3 biji. Statistiknya masih kalah jauh dibanding Palmer, Foden, Jarrod Bowen, bahkan Gibbs White. Kalau kalian mengira kejutannya cuma sampai di sini, tunggu sampai kalian melihat Jed Spence, Dean Henderson, Dan Burn, dan Charles Kwanza yang tiba-tiba masuk daftar. Bahkan fans Man City saja terkaget-kaget. Kok bisa John Stones yang jarang main malah masuk skuad? Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa cek sendiri di sini. Setelah melihat pemilihan skuad Thomas Tuchel, mari kita menerka-nerka isi kepala mantan pelatih PSG itu. Tuchel sendiri telah membeberkan bahwa semua pemain yang ia pilih sudah sesuai kebutuhan. Baik itu dari segi taktikal, pengalaman maupun mental. Tapi benarkah demikian? Kalau melihat gaya main Tuchel yang direct dan cepat, rasanya skuad yang ia pilih memang cocok. Lihat pemain-pemain yang ditinggal, kebanyakan dari mereka adalah tipikal pemain pengontrol. Sedangkan yang dipilih adalah pemain-pemain cepat dan eksplosif. Tak heran kalau Noni Madueke dan Jed Spence bisa masuk. Tapi kalau kita mundur ke belakang, ada satu hal menarik yang mungkin perlu kita bahas. Ingat ketika Tuchel pertama kali diumumkan sebagai pelatih timnas Inggris, waktu itu masyarakat Inggris banyak yang protes. Apa sebab? Tak lain karena Tuchel adalah warga negara Jerman. Sudah menjadi rahasia umum kalau Jerman dan Inggris tidak pernah akur, utamanya dalam hal sepak bola. Negeri Panzer adalah rival alami negeri tiga singa. Maka dari itu, rasanya aneh melihat ada orang Jerman dipekerjakan sebagai pelatih Inggris. Nah, keanehan serta rasa khawatir fans maupun rakyat Inggris sepertinya terjawab di momen pemilihan skuad ini. Coba pikir, bagaimana bisa banyak generasi emas Inggris malah ditinggal? Kalau gantinya sepadan sih masuk akal, tapi melihat komposisi pemain seperti tadi saja sudah bikin fans geleng-geleng kepala. Mungkin ini keputusan rasional secara taktikal, tapi bisa juga ada udang di balik batu. Entahlah, hanya Tuchel yang tahu. Per tahun ini, Inggris sudah 60 tahun lamanya tidak lagi mengangkat trofi Piala Dunia. Beberapa tahun ke belakang, performa skuad tiga singa bisa dikatakan ada di titik terbaik. Mereka punya banyak generasi emas, gaung It's Coming Home seringkali terdengar. Tapi melihat skuad seperti tadi, akankah jadi kenyataan? Sementara negara-negara lain membawa skuad menakutkan, Inggris malah membawa pasukan yang membuat rakyatnya pesimis. Tapi tak apa, begini-begini Inggris kan masih masuk Piala Dunia. Daripada ada tuh satu negara yang gak lolos Piala Dunia tapi malah bikin film layar lebar soal perjalanan ke Piala Dunia. Ngomong-ngomong soal It's Coming Home, slogan ini sebetulnya bermakna positif. Tentang harapan bahwa Piala Dunia akan kembali ke Inggris, negeri yang katanya asal mula sepak bola. Tapi, fans Inggris kalau lihat skuad tadi gimana jadinya kalau slogan ini malah bermakna sebaliknya? Bukan trofi yang coming home, tapi malah Inggrisnya sendiri. Inggris sendiri tergabung ke dalam grup L, anggotanya antara lain Ghana, Panama, dan Kroasia. Harusnya sih secara matematis, Inggris bisa lah ya tembus babak gugur. Tapi di babak gugur inilah masalahnya. Dengan skuad seperti tadi, rasanya meragukan Inggris bisa melaju jauh. Tuchel jelas akan jadi sorotan utama. Kalau keputusannya membuahkan piala, maka mungkin kita-kita yang meragukan pilihan beliau wajib sungkem dan minta maaf. Tapi kalau gagal, apalagi kalau mentok cuma di babak grup, nggak kebayang akan seperti apa nasib Tuchel. Tahu sendiri kan media Inggris? Well, pada akhirnya keputusan ada di tangan Tuchel. Sekontroversial apapun, dialah yang punya wewenang menentukan tim Inggris yang akan berlaga di Piala Dunia. So, menurut kalian, bakal sejauh apa Inggris melaju?
Apakah trofinya bakal coming home atau justru Inggrisnya yang coming home duluan? Komen di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Sorting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap update, serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.